Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Hosin teman-teman. Salam sehat, salam profit ya teman-teman ya. 12 hari saya baru buat video sekarang ya, saya update ya karena memang ada kesibukan. Ya teman-teman bisa yang pertama kali datang bisa subscribe, bisa share, bisa like, bisa komen ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau membahas sekilas tentang Bitcoin ya teman-teman ya. Dimana pasar sekarang lagi menunggu ya wacana The Fed menaikkan suku bunga yang rencananya akan jadi 1%, tapi target pasar mengantisipasi dengan 0,75% ya. Jadi dia mengantisipasi 0,75% ya. Nah, kalau kita lihat di Bitcoin ya teman-teman secara teknikal di time frame day memang kita lihat di sini di tanggal 27 Juli jam 8:51 ini dia akan mengalami mulai persilangan ya teman-teman ya, mulai persilangan untuk turun ke bawah ya teman-teman ya. Jadi karena ya kembali lagi di sini trader yang pada masih wait and see, ada yang masih lihat bagaimana perkembangannya ya. Nah, kita lihat dari mana teman-teman? Lihat dari eh, totalnya teman-teman ya, kita lihat sekarang totalnya berapa ya. Di sini total market capnya ya di sini turun banget ya teman-teman ya, 953 miliar teman-teman ya. Ini juga mulai turun ya, jadi memang orang pada masih wait and see lagi ya teman-teman ya, nggak benar-benar brutal ya. Nah, kalau kita lihat BTC USDT di time frame 4 hours ya teman-teman, kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di time frame 4 hours. Nah, di sini dia belum tembus ya teman-teman ya, belum tembus di 23.167. Itu belum dikatakan channel uptrend ya teman-teman ya. Karena di sini kalau dia tembus di bawah support ya di 20.500, maka dia akan potensi lagi ke 19.000 ya teman-teman ya. Jadi di sini memang teman-teman harus waspada ya. Walaupun di sini MACD saya buatan saya udah untuk time frame 4 hours udah mulai ada persilangan, tapi asal dijaga di atas 20.500 akan bertahan ya. Next kemudian di 21.700, kemudian di 22.500 kunci awalnya resisten nih. Kalau dia lewat 22.500 ya kembali lagi dia baru mulai akan ke channel uptrendnya ya. Belum dikatakan uptrend kalau dia belum tembus di 23.500 selama 2 hari ya teman-teman. Kalau saya lihat dari teknikalnya selama ini ya, karena di sini kalau kita yang bermain dengan future, apalagi terutama dengan future harus waspada, dimana jangan sampai lupa stop loss ya teman-teman. Pasang short bagus ya, tapi kembali lagi jangan sampai tiba-tiba disorong ke atas teman-teman lupa stop loss ya, kembali lagi akan turun ya. Kecuali teman-teman tadi pasang stop lossnya di 23.000 ya, di sekitar 22.500 sampai 23.000 ya teman-teman. Kalau pasang short masih aman, tapi kalau sekarang teman-teman pasang short masih belum tahu ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat di time frame-nya, kan tadi 4 hours, kita lihat di time frame-nya 1 hour saja masih sideways ya teman-teman ya, masih di sideways di 21.000, dia belum tembus di 21.500 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ETH ya teman-teman ya, salah satu teknikal untuk ETH ya, dimana kan ETH sekarang dia akan ke ETH 2.0 ya, akan di launch di September ya 2022 ya. Kembali lagi nanti dia akan proof of work jadi proof of stake ya, dimana kecepatannya bisa menjadi 100.000 per transaksi ya. Cukup keren ya teman-teman ya. Nah, secara teknikal juga sama ya, dia akan persilangan di time frame day-nya dia di hari ini ya di 1.400 ya. Kalau kita lihat lebih sederhana lagi di time frame 4 hours ya teman-teman, ini juga mulai mempersilangan ke naik ya, asal dia masih dijaga nih ya di area-area di sini ya teman-teman ya. Di area-area sini sekitar 1.360 masih aman ya untuk ETH. Tapi kalau dia udah jebol, nah kembali lagi dia akan potensi ke 1.200 sampai 1.100 ya untuk ETH di time frame 4 hours ya. Jadi teman-teman harus waspada ya. Ingat, kalau teman-teman buat jangka panjang silahkan cicil. Tapi kalau buat yang bermain future apalagi trader harian, waspadai tentang teknikal ya. Jangan sampai teman-teman pasang short tapi kembali lagi tiba-tiba langsung di long ya. Nah, kita lihat dari mana? Kita bisa lihat dari sini teman-teman ya, di CoinGlass ya. Kalau kita lihat di time frame Bitcoin di time frame 4 hours ya teman-teman, kita bisa lihat bahwa secara teknikal di sini orang udah mulai, kalau 4 hours orang udah tetap ya masih seimbang ya. Orang pasang long ya di Binance, kemudian di OKX, Bitget, FTX masih 52% ya, di atas 50% ya masih pasang long ya, masih positif untuk akan disorong ke atas ya. Tapi kembali lagi yang namanya market tidak ada yang bisa tebak 100% ya. Kembali lagi kita antisipasi, apalagi yang buat orang yang bermain yang sangat
time frame-nya sangat kecil, seperti contoh misalkan 30 menit ya. Teman-teman juga harus ya waspada kalau 30 menit ya, teman-teman bisa lihat ya, bermain di future, bermain di forex itu pasang short ya. Karena jangan sampai teman-teman salah melihat, salah mengambil entry posisi, akhirnya menyebabkan teman-teman rugi. Nah, hari ini saya membahas sekilas tentang salah satu, saya update ya teman-teman ya, yang namanya saya update, saya nggak bahas lagi detail, tapi teman-teman nanti bisa lihat di video saya sebelumnya tentang Paek Inu ya teman-teman ya, karena dia melawan arus ya teman-teman, dimana Bitcoin lagi turun dia malah naik ya. Nah di sini kalau kita lihat ya Paek Inu ya, nah di sini dia total supply kan 1 kodalion teman-teman ya, dia market cap baru 1,5, dan kalau kita lihat dari teknikalnya ini salah satu yang saya jadi perhatian saya ya. Kenapa teman-teman? Karena dia launching di 30 April ya. Sekarang dia udah mau hampir sama kenaikannya ya. Jadi teman-teman di sini dia naik pelan-pelan dikit-dikit sudah menuju mau ke ATH-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman, nanti bisa lihat bisa apakah memang Paek ini memang sesuai dengan teman-teman atau tidak ya. Karena kalau saya lihat memang di sini dia pelan-pelan naik ya. Nah, kalau kita lihat secara website-nya teman-teman bisa ke website-nya di paekinu.io ya teman-teman. Kita lihat langsung roadmap-nya ya teman-teman ya. Nah untuk roadmap-nya di fase satunya ini sudah ada website-nya, sudah Telegram ya, kemudian banner, apply for CMC dan CG, komunitas kontes, white paper, NFT, AMA, kemudian weekly manual event, billboard ads, list di Watcher Guru, Coin Sniper ya, di PackSwap versi 1 sudah, dari phase keduanya di tim Know Your Customer, list on CMC dan CG, YouTube Marketing, China Marketing, list on AFDEX, list on Stock Tweets, Dex Tool, Trust Wallet, Smart Contract di audit udah di tag rate, Paek Inu NFT, kemudian di track on Binance, Crypto and Coinbase di track ya. Cek listing LG Bank ya, masih on process ya. Kalau di sini di listing di LG Bank and Finebox ya. Kemudian di fase ketiga dia belum ya, di TikTok Marketing, multiple partnership, more text listing, second smart contract, dan ini masih belum ya. Teman-teman masih bisa lihat nanti ke websitenya ya. Jadi di sini adalah token meme ya. Kalau kita lihat langsung ke Twitternya teman-teman ya, kita lihat langsung ke Twitternya. Di sini memang cukup update ya kalau saya lihat, dan memang di sini dia join April di 2022, dia followernya 19.000, di follow oleh LG Bank sama di Cryptomatia ya teman-teman ya. Salah satu yang token meme yang cukup menjadi perhatian saya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini dia ada 780 tweet ya, cukup banyak ya. Dan memang di sini kita lihat dia juga ada update ya teman-teman ya, salah satu token meme yang nah teman-teman bisa lihat di sini salah satu token meme dengan social engagement 24 hours-nya sangat bagus ya, yaitu Paek Inu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian saya sendiri ya teman-teman masih ada ya Paek Inu ya teman-teman ya. Jadi di sini bukan ajakan beli atau jual ya, karena di sini hanya melihat bahwa saat Bitcoin atau Ethereum lagi turun, tapi Paek Inu tetap bisa naik 14% ya teman-teman ya. Ini salah satu list token yang terbesar saya ya, dari pertama Buff Doge, Baby Doge, BitGet, Paek Inu, dan FRS Solar System ya teman-teman ya. Jadi di sini bukan ajakan beli atau jual, saya hanya mengupdate teman-teman ya, bukan untuk teman-teman untuk FOMO ya. Kembali lagi teman-teman harus waspada ya, karena yang namanya bermain koin micin itu beresiko sangat tinggi, dan kembali lagi teman-teman harus pakai uang yang siap hilang ya teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman sesuai dengan kriteria, teman-teman sesuai dengan utilitasnya juga banyak berfungsi, dan kemudian teman-teman punya budget tersendiri ya teman-teman, silakan ya. Oke, itu aja yang saya mau bagikan tentang Bitcoin, Ethereum sama Paek Inu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.